Hari ini saya akan menganalisis karakter bernama Christian Wolff dengan menggunakan 5 teori pengenalan diri. Teori yang pertama adalah makna dan tujuan hidup. Dan menurut saya, makna dan tujuan hidup dari Christian Wolff adalah untuk menyelesaikan apa yang sudah dilakukan hingga akhir. Itu dapat dilihat dari ketika Christian Wolff tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada dan dia mulai putus asa karena tidak dapat menyelesaikannya. Yang pertama adalah trust dan mistrust pada tahap bayi. Tahap ini seorang bayi mulai mengembangkan rasa percaya dan tidak percaya kepada orang tua. Ibu dari Christian Wolff telah meninggalkan si Christian Wolff waktu dia masih kecil dan dari itulah dia mulai menimbulkan rasa tidak percaya terhadap orang tuanya. Selanjutnya adalah inisiatif dan guilt pada tahap preschooler atau TK. Pada tahap ini, seorang anak akan mengembangkan ambisi dan jika gagal, maka dia akan menimbulkan rasa insecure atau tidak percaya diri. Christian Wolff merupakan seseorang dengan ambisi yang tinggi dan oleh karena itu, dia sangat bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya hingga akhir. Selanjutnya adalah identity dan role confusion pada tahap remaja. Pada tahap ini, seorang remaja mulai menentukan identitas diri dia dan jika gagal, maka dia tidak akan tahu apa yang akan dia menjadi sewaktu dia sudah dewasa. Christian Wolff di dalam film ini sudah menentukan identitas diri dia yaitu sebagai seorang akuntan atau accountant sewaktu dia dewasa. Selanjutnya adalah intimacy dan isolation pada dewasa muda. Pada tahap ini, seorang dewasa muda mulai mencari hubungan romantis di dalam hidupnya dan jika ia gagal, maka dia tidak akan mendapatkan pasangan dalam hidupnya dan dia akan merasa kesepian. Pada film ini, Christian Wolff tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menjalin hubungan romantis dengan siapapun. Itu dikarenakan Christian Wolff tidak semudah itu percaya terhadap orang lain. Teori ketiga dari pengenalan diri yaitu teori attachment oleh John Bowlby. Terdapat 4 teori yaitu yang pertama adalah secure attachment, yang kedua adalah avoidant attachment, yang ketiga adalah ambivalent attachment, dan yang keempat adalah disorganized attachment. Menurut saya, Christian Wolff jatuh ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah secure attachment dan yang kedua adalah avoidant attachment. Secure attachment itu dapat dilihat dari ketika ibunya si Christian Wolff itu meninggalkan Christian Wolff mulai berjerit-jerit dan mulai panik dan mulai nangis-nangis menanggil nama ibunya, tidak menerima bahwa ibunya meninggalkan dia. Avoidant attachment itu dapat dilihat ketika si Christian Wolff udah dewasa dan dia mulai bersikap menjauhi orang lain dan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain dan juga dia mulai bersifat antisosial. Selanjutnya adalah teori keempat yaitu teori basic anxiety oleh Karen Horney. Terdapat 3 teori yaitu yang pertama adalah moving towards people, yang kedua adalah moving against people, dan yang ketiga adalah moving away from people. Selanjutnya adalah teori kelima yang paling terakhir yaitu defense mechanism oleh Sigmund Freud. Terdapat banyak defense mechanism tapi menurut saya yang paling cocok dengan Christian Wolff adalah 2 yaitu denial dan displacement. Denial dapat dilihat ketika si Christian Wolff tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan dia hingga akhir dan dia mulai putus asa dan marah-marah. Sedangkan displacement itu berhubungan dengan denial tersebut ketika si Christian Wolff tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan dia hingga akhir, dia mulai melampiaskan kemarahan dia terhadap benda-benda seperti melempar benda kah atau menendang kursi kah. Terapi yang paling tepat untuk Christian Wolff adalah cognitive behavioral therapy. Kenapa? Karena dengan cognitive behavioral therapy maka kita dapat merubah pemikiran negatif seseorang terhadap dunia luar dan replace atau menempatinya dengan pemikiran yang positif. Dan dari itu kita dapat membantu Christian Wolff untuk merubah pikiran negatif dia seperti tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain kah atau tidak percaya dengan orang lain. Sekian dari analisa saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih.